Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaniza Karim. Saya Siti Nurhalizanani. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai Perekonomian dalam Islam. pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memenuhi masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ekonomi Islam ini membahas tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya ini diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia dan yang pada akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di akhir. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Inilah mengapa Islam mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Manusia diciptakan bukan semata untuk menjadi seorang pertapa yang tidak ikut dalam aktivitas keduniaan. Bukan pula sebagai manusia bumi yang tidak memperdulikan aturan Allah dalam setiap tindak tanduknya. Namun Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah atau wakil Allah yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya tujuan akhir dari ekonomi Islam ini sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Dalam pengertian lain, sistem ekonomi merupakan satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, konsumsi, distribusi, pendapatan. Dalam pendapat lain, sistem ekonomi diartikan sebagai sebuah sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan, keyakinan, kepercayaan, atau ideologi tertentu, khususnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Nah, sehingga sistem ekonomi ini akan berbicara masalah perdagangan terhadap kepemilikan, pemanfaatan, maupun distribusi sumber daya ekonomi. Nah, selanjutnya, sistem ekonomi Islam ini dapat dilaksanakan dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau pengusaha dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Nah, dengan demikian, sumber terpenting peraturan perundang-undangan perekonomian dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu,
Tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baiklah, selanjutnya kegiatan ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan khalifah antara lain perdagangan, pertanian, dan industri. Kegiatan ekonomi tersebut memiliki ciri kejujuran, keikhlasan, keadilan atau keseimbangan, kemaslahatan, dan kesederhanaan dalam tingkat permulaan. Oleh karena itu, ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW membina aturan, main moral dan akhlak terhadap organisasi, player, produsen, konsumen, dan distributor dalam melakukan kegiatan ekonomi. Al-Quran dan As-Sunnah telah mengatur jalan kehidupan ekonomi dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Artinya untuk meraih kesejahteraan akhirat yang baik melalui kesejahteraan dunia yang baik pula. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 12-13 yang artinya Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Selanjutnya, ekonomi terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya jual beli, khiyar, syirkah, musaqah, mukharabah, mudarabah, murabahah, dan salam. Yang pertama, jual beli adalah suatu transaksi tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya yang ketiga ialah syirkah, adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dan keempat, musaqah, merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Dan yang kelima adalah mukarabah, ialah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Yang keenam, mudarabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Ketujuh, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan yang ke-8 yaitu salam, merupakan pembelian barang yang membayarnya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran. Pelaksanaan tujuan ekonomi secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selain yang utama, tujuan ekonomi memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, serta menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.